Bandung memang terkenal dengan bangunan-bangunan lama bergaya khas Art Deco zaman Belanda. Dan hal itu membawaku untuk menelusur lebih dalam tentang bangunan-bangunan tua di Bandung. Sejarah menyebutkan Bandung ingin dijadikan sebuah kota di mana kota ini berisi oleh orang-orang Eropa. Maka muncullah bangunan-bangunan lama bergaya khas Eropa yang tersebar di beberapa titik di kota Bandung. Ada rumah dengan tulisan nama di depannya yang biasanya itu nama anak perempuan dari keluarga tersebut. Ada juga rumah yang memadukan gaya arsitektur Eropa dan gaya lokal. Hal ini membuat bangunan-bangunan tersebut pada akhirnya menjadi cagar budaya. Ada yang dilestarikan seperti bangunan-bangunan di sekitaran Jalan Asia Afrika, mungkin di sekitaran Jalan Jawa, Dago, dan lain-lain. Ada pula yang sudah hancur dimakan usia dan zaman. Kebetulan saudaraku membuka sebuah usaha. Dia mengontrak sebuah rumah bangunan zaman Belanda yang ia jadikan tempat usaha. Dulunya memang itu sempat dijadikan juga tempat usaha, namun sudah tutup cukup lama. Setelah mengurus ini itu, akhirnya bangunan itu pun mulai didekor ulang untuk jadi tempat usaha pamanku. Selama proses mendekor dan membereskan, aku termasuk orang yang ikut serta dalam hal itu. Karena pamanku cukup percaya padaku untuk membantunya di bisnis ini. Ya, dulu aku bekerja di usaha makanan juga. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Maka aku diajak untuk membantu usaha pamanku itu. Pekerja dan tukang-tukang yang merenov tempat itu akan menginap setiap malamnya. Karena pamanku butuh cepat. Diberi waktu 1 bulan kurang lebih untuk menyelesaikan semuanya. Hampir setiap hari aku datang ke lokasi untuk mengecek pekerjaan tukang-tukang itu. Dan untungnya semua berjalan dengan lancar, cukup cepat sehingga terlihat progresnya. Sampai suatu malam, ketika aku di rumah, aku dapat sebuah kabar bahwa ada salah satu pekerja
yang terjatuh dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ketika itu kurang lebih jam 8:30 malam. Aku pun diberi tugas oleh pamanku untuk berangkat mengecek ke sana. Singkat cerita, pekerja itu dibawa ke UGD dan langsung mendapatkan perawatan. Beberapa pekerja lain mengantarnya. Ketika aku tanya kenapa, mereka pun berkata, sebenarnya hal ini cukup aneh. Sebut saja Joko. Katanya Joko sedang berada di satu ruangan dan dia sedang mendempul dinding-dinding yang retak, dan tiba-tiba saja tangga yang ia pakai untuk mendempul dinding yang cukup tinggi seakan-akan ada yang mendorongnya ke arah samping dan membuatnya terjatuh. Ruangan mana, aku bilang? Ruangan yang ada di paling pojok. Setelah mendapatkan info tersebut dan mengurus administrasi rumah sakit, aku pun bergegas pergi ke rumah itu. Kurang lebih jam 10:30 malam aku sampai di sana. Ada 2 orang pekerja yang sedang duduk di luar, karena yang lainnya mengantar Joko ke rumah sakit. Aku bilang, di mana ruangan tempat Joko terjatuh? Salah satu pekerja menunjuk ke lorong dan ada sebuah ruangan yang paling pojok. Tanpa basa-basi aku pergi ke sana. Aku mengambil senter untuk mengecek lokasinya. Ketika aku berjalan menuju ruangan yang paling pojok, tiba-tiba di dalam keheningan sayup-sayup terdengar suara dentingan piano yang mengalun perlahan demi perlahan. Dan semakin aku dekat dengan ruangan di pojok itu, semakin terdengar sangat jelas. Dan terdengar sangat kencang ketika aku berada di depan pintu ruangan itu. Aku pun menarik gagang pintu dan membukanya, lalu suara itu tiba-tiba hilang. Dan aku lihat ruangan kosong. Dan kulihat ada sebuah piano di tengah ruangan itu. Aku tidak begitu ingat, tapi mungkin saja memang ada piano di sana. Aku membuka tutup piano yang ada di sana, yang menutupi tuts pianonya. Dan ketika aku tekan,
Suara pianonya muncul terdengar, tapi sepertinya sudah rusak. Tapi jelas ku dengar ada suara piano. Aku arahkan senterku mengitari ruangan dan kulihat tangga yang sepertinya dipakai Joko dan terjatuh. Tangganya cukup tinggi ternyata. Kurang lebih sekitar 3 meter lah. Kulihat tidak ada yang aneh lagi sih. Dan begitu aku akan keluar dari ruangan, terdengar suara piano itu ditekan. Kontan aku menoleh ke belakang. Berdiri seorang perempuan Belanda di depan piano itu, memakai gaun berwarna coklat muda, namun berlumuran merah. Sosok itu hanya berdiri menatap ke arahku dengan tatapan yang kosong. Seketika itu juga aku mematikan senter, berbalik ke belakang dan berlari keluar dari ruangan itu. Dan tiba-tiba terdengar suara teriakan perempuan sangat kencang hingga membuat pintu ruangan itu terbanting. Dan tak lama, kedua pegawai di sana langsung menyusulku dan langsung menarikku keluar. Salah satu pegawai bilang, "Ada noni Belanda ya, A?" Aku pun mengangguk. Iya. Ternyata beberapa pegawai di sini ketika bermalam sering ditampakkan sosok noni Belanda. Dan sepertinya Joko pun terjatuh gara-gara sosok noni Belanda itu. Beberapa malam di sana mereka pun bilang sering mendengar suara piano yang sudah rusak itu berbunyi sendiri. Tapi bagaimanapun, tempat itu akan dijadikan usaha, dan mau tidak mau harus tetap dibersihkan. Piano tua itu pun kami simpan dengan baik. Mungkin dulu perempuan itu pernah tinggal di sana dan menjadi korban ketika Jepang datang. Meskipun selama proses pembangunan, noni Belanda itu kerap kali muncul. Namun ketika tempat usaha makan itu sudah ramai, hal-hal tersebut sudah jarang terdengar. Hal yang bisa kuambil adalah ketika satu tempat yang memang sudah lama kosong
pastilah ada yang mengisinya. Tapi bagaimanapun juga, sebuah tempat akan berasa lebih nyaman ketika kita hidupkan kembali dengan hal-hal yang positif. Dan lambat laun, hal-hal aneh pun akan hilang dengan sendirinya. Atau mungkin mereka tetap ada di sana, namun bisa beradaptasi dengan kita. Pagi hingga malam adalah waktunya manusia. Dan ketika lewat itu, ketika tempat kami tutup, itu kembali menjadi tempatnya mereka.